Halo sobat belajar, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektropneumatik. Nah, di video kali ini kita bisa lihat saya mempunyai contoh rangkaian elektropneumatik dengan satu silinder. Nah, di sini kita akan belajar mengenai rangkaian elektropneumatik yang menggunakan satu silinder. Kita ibaratkan silinder ini adalah silinder A. Ketika silinder maju berarti A+, ketika silindernya mundur berarti A-. Nah, kita bedah ya komponennya. Di bagian kiri sini ini adalah komponen elektriknya, di bagian kanan adalah komponen pneumatiknya. Untuk komponen pneumatiknya saya memakai double silinder dengan adanya sensor 1 dan sensor 2 berjarak 10 cm. Lalu ada katupnya, katup 5/2. Saya memakai katup 5/2 ya, dengan settingan Y1 dan Y2 ini adalah solenoid. Kalau kalian tahu di komponen trainernya itu seperti ini, jika ada katup 5/2 yang memakai solenoid. Lalu ada komponen unidirectional flow control valve. Jadi ini untuk mengatur aliran udara yang masuk ya, supaya bisa mengatur kecepatan gerak dari silindernya. Lalu ada supply. Nah, di bagian kiri sini kita bisa lihat rangkaian kendalinya. Ada 24 volt, 0 volt sebagai ini ya, aliran listriknya ya, nanti untuk mengaktifkan relay dan juga solenoidnya. Nah, kita coba simulasikan. Nah, di sini saya membuat rangkaian yang ketika saya on kan geraknya akan A+ dan A- secara terus menerus sampai kita off kan, dia akan kembali ke posisi semulanya. Nah, posisi semulanya kan seperti ini. Kita bisa lihat rangkaiannya. Pada saat posisi awal tidak ada komponen pada relay ataupun solenoid yang aktif ya. Jadi rangkaian ini sudah benar, bagian sini sudah benar. Kita bisa lihat, kita bedah kelistrikannya ya. Jadi ketika posisi kita on kan, ini akan mengaktifkan K1. Nah, K1 di sini itu adalah relay ya. Kalau di aplikasi pneumatic developer namanya coil atau kumparannya. Nah, relay ini kalau dalam simbolnya itu ada coilnya dan juga ada kontaknya. Nah, di sini saya inisialkan maksud saya K1. Nah, ini ada K1, ada juga yang relay K2, K3. Nah, di bagian ini K1 ketika aktif, posisi kontak ini, kontak K1 posisinya kan normally open. Nah, normally open kan posisi awalnya kan terbuka berarti. Nah, ketika normally open aktif K1 berarti akan nutup, jadi normally close, sehingga rangkaian ini sebagai pengunci. Nah, aktif, K1 nya di sini juga aktif, lalu menutup, sehingga aliran listriknya bisa mengaktifkan K2. Nah, kita ketahui S1 ini itu sudah aktif ya, karena posisi awalnya di sensor 1 ini silindernya, jadi udah menutup, aktif. Ibaratnya kalau tidak aktif kan terbuka ya seperti ini, kalau sensor 2 nya tidak aktif. Nah, ini mengaktifkan K2 aktif, mengaktifkan ini, nutup, mengaktifkan Y1. Nah, Y1 aktif, aliran udaranya akan masuk ke kiri sehingga silinder akan maju. Nah, ketika maju dengan pergerakannya pelan kena
sensor 2 aktif, aliran listriknya masuk ke K3. Nah ini masuk ke relainya, mengaktifkan kontak K3 nya juga, ini aktif, menutup, masuk ke Y2 aktif. Nah posisi aliran udaranya akan masuk ke bagian kanan sini dan silinder ini akan mundur. Nah jadi ketika mundur A-, ketika tadi maju A+. Nah, dan itu pergerakannya selalu terus menerus sampai kita off-kan. Nah kita bisa lihat, nah sini maju, kita coba pelankan. Nah seperti ini ya, ini aktif. Nah ini sebagai pengunci aktif. Nah ini tinggal menunggu dari sensor 1 dan sensor 2 yang aktifnya secara bergantian, sehingga mengaktifkan relainya dulu baru ke solenoidnya sebagai pengamanan. Karena ketika jadi kerusakan itu lebih baik rusak di bagian relainya jika kita mungkin ada kesalahan dalam rangkai. Nah ini karena rangkainya masih 1 silinder, jadi masih sederhana dan masih mudah, dan kita off-kan akan kembali ke posisi semulanya. Nah kita bisa stop simulasinya juga. Nah seperti itu ya untuk contoh rangkaian 1 silinder dengan notasi A+, A-, secara berulang-ulang atau otomatis, dan kita bisa off-kan baru berhenti ke posisi semulanya. Kalian bisa coba rangkaian ini untuk pembelajaran, kita bisa praktekkan, kita bisa simulasikan. Misal kalian punya rangkaian yang ide sendiri, yang penting rangkaiannya bergerak seperti instruksi dari guru kalian ya. Misal dikasih tugas gerak silindernya seperti apa, kalian bisa logika sendiri rangkaian yang akan kalian buat. Nah demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video dan sampai jumpa.